semuanya, balik lagi sama Mel di channel Auto FM TV. Nah, kali ini Mel akan review mobil yang ada di samping Mel. Nah, ini mobil kecil ya, mobil imut. Nah, keluarannya ada di Fiat 500S Sporty tahun 2014. Untuk teman-teman yang pengen tahu review dari Fiat tersebut ya, untuk pengen tahu kilometernya, terus juga dari di bagian kabinnya seperti apa dan harganya, nanti di bagian akhir Mel akan kasih informasinya. So, teman-teman jangan kemana-mana dulu, dukung dulu dari channel Auto FM TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini. Sekarang kita akan review untuk dari mobil mungil ini ya. Yuk langsung aja. Oke guys, nah kali ini tipe yang lagi kita punya ini ada di Fiat 500S Sporty tahun 2014. Warnanya ini lucu banget, ada di warna kuning ya teman-teman. Untuk dari Fiat ini bisa dibilang kalau memang teman-teman kurang suka mobil yang lumayan panjang, nah kalian bisa jadikan ini sebagai mobil harian karena cc-nya tuh irit banget. Terus juga untuk dari dimensi si Fiatnya ini nggak terlalu besar, jadi bisa dibawa sendiri untuk harian gitu ya. Kita akan bahas dulu dimulai di bagian tampak depannya. Untuk dari tampak depannya nih teman-teman bisa lihat kenapa namanya di tipenya 500S Sporty. Bisa dilihat di bagian grill depannya ya, bumper depannya. Di sini dia ada logo di bagian tengahnya, tulisannya Fiat dengan warna merah. Terus juga dia ditambah sedikit dengan ada list silver dan warna hitam di bagian bawah. Dan untuk bumpernya ini menjadikan dia seperti mobil sporty ya, walaupun dia kecil dan mungil. Lalu juga teman-teman bisa lihat di bagian lampunya. Nah, lampunya ini dia bulat ya, ciri khasnya untuk di bagian lampu utama. Untuk di bagian bumper yang paling bawah, nah ini dia juga tambah aksen-aksen lagi, jadi supaya tampak terlihat seperti sporty ya di bagian bawah sebelah sini. Oke, kita akan bahas sebentar untuk di bagian mesinnya ya. Oke, kita akan bahas untuk di bagian mesinnya. Nah, di bagian mesinnya, kap mesinnya ini dia sudah punya peredam dengan juga ada penguncinya masing-masing ya. Untuk dari mesinnya sendiri, ini dia ada di 1400 cc, jadi irit banget ya teman-teman. Dan dia juga 4 silinder sejajar dengan daya maksimumnya dia di 100 bhp per 6000 rpm ya. Untuk torsi maksimum, kapasitas maksimumnya ini dia torsinya ada di, torsinya ya di 131 Nm per 4250 rpm ya. Untuk akselerasinya ini bisa di 10,5 second gitu ya. Jadi ini juga bisa dibilang irit banget. Terus juga 4 silinder ya teman-teman, mesinnya juga nggak rewel, dan ini mobil sangat produktif banget kalau memang mau dibawa sehari-hari, ini cocok juga ya. Oke, sekarang kita akan langsung review di bagian bodi sampingnya aja ya. Kita langsung review di bagian sebelah sini. Nah, untuk dari bannya atau velgnya, velg Fiat 500S atau Sporty memang dia tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dia lubang-lubangnya di bagian velgnya lebih besar, lalu dia juga ada tulisan 500 ya di bagian tengah velg ini dengan warna merah tulisannya. Untuk ukurannya dia ada di 195 bannya per 45, ringnya di 16 ya. Mereknya sendiri ini ada di Dunlop. Jadi ini keempat sisinya sama dengan sebentar Mel cek dulu ya. Ini tahunnya masih bawaan dari aslinya, dengan bannya ini tahun di 2016, jadi masih menunjukkan keoriginalan dari ban atau velgnya ya. Oke, kita lanjut untuk di bagian spionnya. Nah, ini spionnya belum auto retract, jadi teman-teman jangan dipikir kalau misalnya ini sudah otomatis melipat, belum ya teman-teman, ini belum otomatis. Lalu untuk di bagian sampingnya
tidak terlalu banyak dan yang kita review ya, karena ini mirip-mirip sih guys sebenarnya dengan mobil Jepang seperti Honda Jazz gitu ya. Terus juga kalau teman-teman melihat Toyota juga ada di Toyota Agya ya, mirip-mirip, cuman ini versi Eropanya ya. Oke guys, nah untuk di bagian handle pintunya, nah kalau teman-teman pengen kuncinya secara cepat gitu ya, bisa menggunakan remote aja, jadi tinggal di lock, nah atau di unlock gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen yang secara manual, bisa langsung tinggal di seperti ini. Nah otomatis sudah terkunci. Begitupun kita buka kembali, nah seperti itu ya. Jadi mana yang membuat teman-teman lebih nyaman silakan. Lalu di bagian belakang dia ada sebuah antena warna hitam ini, posisinya ya ada di bagian belakang. Oke guys, sekarang kita akan bahas untuk di bagian bagasi belakang dan kita akan lihat juga ada apa aja nih di bagian belakangnya. Yuk langsung aja. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian posisi belakangnya. Nah untuk di bagian stop lamp belakangnya, nah ini dia di bagian bawah sini ya teman-teman, jadi tidak terlalu besar, mengikuti dari dimensi untuk dari mobil Fiat 500S tersebut. Untuk di bagian tengahnya dia juga nggak lupa ada logo Fiat dengan warna backgroundnya merah ya, tulisannya di warna silver ya. Oke, untuk di bagian bumper bawahnya, nah ini lagi-lagi dia yang membuat si mobil Fiat tersebut menjadi lebih sporty ya. Ada bumper yang di bagian jaring-jaring itu. Oke, untuk di bagian belakang ada 1, 2, 3 titik ya, 3 titik sensor di bagian belakang, serta untuk di bagian bagasi belakang nih ya, jadi ini mirip-mirip seperti Wings ya, tapi ini bisa dilihat ya, dia berbeda warnanya di silver dan juga ada tulisannya di 500 ya, lagi-lagi ditulis lagi untuk dari tipe dari si Fiat tersebut. Oke, kita akan lihat di bagian bagasinya, nah seluas apa. Standarnya seperti ini, jadi kalau teman-teman kursinya di bagian belakang dinaikkan, jadi dia di bagian belakangnya pun dibilang sempit sekali juga enggak ya, tapi ini menurut Mel comfortable ya, comfortable-nya lumayan enak gitu ya. Terus ini bisa muat banyak barang di bagian belakang, 2 koper pun bahkan ini muat ya. Terus kita mulai di bagian bagasinya, ini bagasinya dia masih ada ban serep, dongkrak, kunci ya. Ini masih komplit semua untuk perkuncian dan dongkrak-dongkraknya masih ada, ban serepnya pun juga masih ada ya. Nah, ini untuk kita lipat saja kalau memang barangnya cukup tinggi ya, seperti itu. Oke, di bagian belakang kita tidak banyak bahas karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, tidak banyak yang fitur-fitur yang ada di bagian bagasinya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian interiornya. Kita akan lihat untuk di bagian kabinnya ada fitur apa aja dan langsung aja. Oke guys, nah sekarang kita lanjut. Mel sudah di bagian interiornya. Untuk yang pertama, kursinya ini dia sudah dilapisi dengan kulit ya. Lalu ini dia ada perpaduan warna joknya di warna hitam dan juga di warna merah untuk di bagian samping-sampingnya ya. Untuk di bagian kepalanya, nah ini di bagian jok di bagian kepala dia bentuknya bulat ya. Jadi bukan hanya di bagian depan, namun di bagian belakang juga sama ya. Jadi semuanya bulat. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama di sini kursinya ini dia masih manual ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat untuk Mel, nah maju mundur gitu ya. Ini secara manual. Lalu kalau misalnya teman-teman mau lebih tinggi, ini juga bisa, atau mau lebih rendah juga bisa ya. Di posisinya di bagian driver. Nah, jadi sesuaikan dengan kenyamanan teman-teman pada saat bawa mobil tersebut.
Untuk di bagian door trim dia semua full warnanya di hitam ya, dicatnya dengan warna hitam plastik ini. Lalu untuk setirnya dia sudah kulit ya, sudah dilapisi dengan kulit. Lalu setirnya ini dia ada tulisan Fiat di bagian tengah sini, dan juga ada lingkaran warna abu-abu ya, jadi membuat terkesannya mobil ini lebih sporty lagi ya. Nah ini sebenarnya kalau ditanya berat nggak sih Mel? Enggak ya guys, ini enak banget. Terus juga ini pas banget kalau misalnya teman-teman apalagi yang suka bodily cars gitu ya, ini cocok banget mobil ini. Lalu kalau teman-teman pengen adjust dari teleskopiknya, sorry ini hanya tilt ya, naik turun saja tuh. Nah ini bisa teman-teman adjust, dan jangan lupa dikunci kembali. Oke, untuk lampunya karena ini mobil Eropa, jadi dia ada di sebelah kanan untuk sein kanan kiri gitu ya, untuk lampu jauh. Nah ini lampu utama, jadi ini semua ada di sebelah kiri. Sebelah kanannya ini dia ke wiper ya teman-teman. Oke, untuk di setirnya ini kontrol setirnya dia ada volume up down, ada volume mute, terus juga ini bisa ke search ya, bisa kita geser kanan kiri. Lalu ini dia punya pedal shift di bagian depannya ya. Kita akan coba dengar dari klakson ya. Nah suara klaksonnya seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk speedometernya dia sudah digital speedometer. Nah ini bagus banget speedometernya dengan kilometer 31.000, jadi masih bagus banget. Mobil ini juga kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir gitu ya teman-teman. Kondisinya masih great condition. Di bagian untuk dashboard tengahnya juga masih rapi, terus juga ini masih bagus, tidak ada lengket satupun ya, masih bersih. Oke, untuk dari AC-nya di bagian depan ini dia ada 4 buah AC ya, yang ini teman-teman bisa adjust, bisa dinaik ke atas ke bawah ya, sesuai dengan kenyamanan teman-teman sendiri. Oke, untuk di bagian tengahnya ini dia ada pengaturan untuk teman-teman. Sebenarnya ini menunya hanya ada di radio saja ya teman-teman, jadi tidak ada pilihan lain. Kalau teman-teman email contoh ini ya, kita buka radio contoh ke FM nomor 1, kita soundnya besarkan dulu. Nah sebenarnya enak sih guys, walaupun ini dia belum head unit yang layar ya, jadi ini masih memang bawaan orisinilnya. Jadi kalau teman-teman ngerasa mau yang ada head unit layarnya bisa diganti gitu ya, bisa di upgrade. Tapi menurut saran Mel, karena ini masih bawaan ori, jadi biarkan saja seperti ini, terkesannya lebih enak gitu ya, 2014-nya lebih berasa. Dan ini semua juga belum ada yang lotek ya guys, catnya juga masih bagus, terus dengan tulisan-tulisannya masih yang jelas seperti itu ya. On off ini juga bisa teman-teman atur. Nah enak banget sih guys, ini mobilnya masih bagus, ada pengaturan untuk lampu hazard di bagian tengah. Dan ini tombolnya bukan langsung tombol yang segitiga gitu ya, dia ada warna putih mika gitu ya, jadi nggak kena langsung ke bagian si tombolnya. Terus ini juga ada pengaturan untuk dari sport, nah sport connected, nah tuh, jadi berasanya di bawahnya beda. Terus kita pencet lagi sport disconnected ya, jadi sudah tidak dengan mode sport. Oke, kita lanjut. Di bagian bawah sini ada pengaturan untuk dari AC-nya. Transmisinya ini bisa secara manual ya, tapi ini untuk keseluruhan dia otomatis. Cuman teman-teman kalau mau dimanualin ini bisa ya, tinggal digeser aja ke kanannya. Oke, di bagian bawah sini ada tempat charge menggunakan kabel aux, terus ada 2 buah cup holder mini. Dan ini untuk rem tangannya masih yang manual. Di sebelah kiri Mel ya, itu ada di bagian dashboard ujung tulisannya 500 dengan warna merah ya, dari tipenya. Di bagian box bawah ini, nah ini ada buku-bukunya ya teman-teman, masih komplit. Kita mau lihat untuk buku-bukunya. Ini buku-bukunya ada di buku garansi, buku servis. Terus juga ini dia ada di buku manualnya, lengkap ya guys buku-bukunya ini. Sound systemnya juga ada ya, nah ini masih lengkap semua, jadi masih terawat lah, masih rapi mobilnya, bagus. Oke.
Nah, ini yang dinanti-nantikan yaitu electric sunroof. Ya, ini teman-teman bisa perhatiin ya, electric sunroof ini lebih cepat daripada sunroof-sunroof sebelumnya. Cara. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen foto-foto gitu ya, terus pengen terlihat ada sunroofnya, bisa banget dibuka seperti ini. Ataupun kalau pengen yang tertutup dan hanya ada kaca saja, itu bisa juga nih ya, teman-teman perhatikan. Dia tutupnya tuh lumayan cepet ya guys. Jadi elektrikalnya masih bagus. Nah seperti ini. Ya, bisa kalian opsionalkan lebih mana yang nyaman, atau ditutup dengan jaring-jaring pun bisa. Kalau merasa kayaknya lebih enak pakai jaring-jaring seperti ini, boleh. Kalau mau dibuka tinggal diklik tombol yang di bawah sini lalu dorong ke belakang. Oke, seperti itu ya. Untuk sun visornya, nah ini di bagian sebelah kiri dia sudah disupport dengan lampunya, tapi kita masih manual ya, jadi mesti pencet dulu lampunya. Kalau untuk di sebelah kanan Mel ini belum ada, hanya saja ada di bagian tengah sini ya. Ini bisa teman-teman gunakan juga. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah di bagian penutupan ya. Untuk di bagian kursi belakang Mel tidak review karena standarnya mobil 2 pintu biasanya dia memang di belakang lebih sedikit sempit ya. Jadi untuk ukuran tubuh Mel bisa dibilang kurang nyaman gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bawa anak kecil, nah itu lebih available sih, jadi lebih enak di bagian belakang gitu ya. Dengan harga kita buka nih ya teman-teman, untuk dari mobil Fiat 500S Sporty 2014 ini harganya Mel buka di 200 jutaan rupiah. Nah teman-teman bisa langsung cek aja ke katalognya AutoFam atau ke websitenya AutoFam yang ada di www.autofam.net. Dan juga buat teman-teman yang pengen nanya ini bisa kredit, bisa pakai leasing apa, bisa banget ya guys. Nanti tinggal langsung teman-teman hubungin aja ke nomor Mel di 08138 kali di 077. Nanti Mel akan jelaskan semua di bagian WhatsApp. Jadi mobil ini bisa secara cash dan juga bisa secara kredit. Dengan harga 200 jutaan kalian bisa dapat mobil Eropa sekece ini dan semewah ini dan seantik ini ya, dengan kilometer baru 31.000 aja. Jadi ini masih great condition, pajaknya juga ini teman-teman terima panjang di bulan 11 2023. Jadi masih panjang banget ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dari Mel dengan Fiat 500S Sporty 2014 ini. CC-nya juga irit, mobilnya juga cantik ya. Buat teman-teman foto-foto juga ini keren banget ya. Buruan, tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan dengan mobil yang kali ini AutoFam lagi punya, karena cuma ada satu aja nih di AutoFam ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi sama Mel. Dan jangan lupa juga buat teman-teman dukung dari channel AutoFam TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFam TV. Thank you ya kalau misalnya kalian udah mendukung dari channelnya AutoFam TV. Bye bye, sampai jumpa lagi sama Mel di review selanjutnya. God bless you.